dipuji oleh Tuhan. Gereja yang dipuji oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau dikatakan gereja yang dipuji oleh Tuhan, berarti Tuhanlah yang memuji. Gereja adalah orang percaya, berarti gereja adalah manusia. Dan karena itu kalau dikatakan gereja yang dipuji oleh Tuhan, artinya ada orang yang dipuji Tuhan. Ada manusia yang dipuji oleh Tuhan. Nah, ini mungkin sesuatu yang tidak biasa, karena biasanya yang kita dengar yang namanya pujian adalah dari manusia kepada Allah, dari orang percaya kepada Allah, dari umat Tuhan kepada Tuhan. Tapi kalau dikatakan bahwa gerejanya yang dipuji oleh Tuhan, artinya pujian itu bukan dari bawah ke atas, tapi pujian dari atas ke bawah. Tuhan sendiri memuji manusia. Tuhan sendiri memuji orang-orang percaya, Tuhan memuji gerejanya. Saudara, sebenarnya kalau bicara soal manusia dipuji oleh Tuhan, itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing di dalam kitab suci. Kitab suci ada ayat-ayat yang eksplisit mengatakan bahwa memang Tuhan memuji manusia. Misalnya dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Terlepas dari konteks ayat ini, tetapi jelas dikatakan eksplisit orang yang dipuji Tuhan. Berarti Tuhan memuji manusia. Lalu dalam Yohanes pasal 12 ayat 26, saya kutip dalam terjemahan lama, dia bilang, jikalau barang seorang bertaat kepadaku, hendaklah dia mengikut aku. Dan di tempat aku ini ada, di situ hambaku juga akan ada. Jikalau barang seorang bertaat kepadaku, ialah dimuliakan oleh Bapa. Dimuliakan oleh Bapa, biasanya kita memuliakan Bapa. Tapi ini jelas dikatakan orang yang taat kepada Kristus dimuliakan oleh Bapa. Berarti luar biasa bahwa ternyata ada manusia yang bisa dipuji Tuhan, ada manusia yang bisa dimuliakan oleh Bapa yang di surga. Tapi bukan hanya yang eksplisit, Alkitab juga bicara bahwa ada ayat-ayat tertentu secara implisit mengatakan bahwa memang pihak Tuhan sedang memuji pihak manusia. Misalnya dalam Matius 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu. Yesus memuji iman perempuan itu. Hai ibu, besar imanmu. Ini sebuah pujian yang datang dari Yesus. Dalam Matius 25 ayat 21 juga. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku memberi kepadamu tanggung jawab yang besar dalam perkara yang besar. Berarti orang yang setia melakukan tugasnya yang sekecil apapun, Tuhan bukan hanya mempercayakan kepadanya perkara besar. Tapi ada kata-kata pujian, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi jelas saudara-saudara, memang pihak Tuhan bisa memuji manusia. Kita harus memuji Tuhan. Tapi fakta kitab suci mengatakan, Tuhan pun bisa memuji manusia, bisa memuliakan manusia. Nah, hari ini saya akan bicara soal gereja yang dipuji oleh Tuhan. Gereja itu lebih daripada sekedar urusan organisasi. Gereja lebih daripada urusan denominasi. Gereja lebih daripada urusan gedungnya, tapi gereja adalah orang percaya. Saya percaya, saya gereja. Saudara percaya, saudara adalah gereja. Kalau dikatakan gerejanya dipuji Tuhan, maka bisa jadi bahwa komunitas orang percaya ini dipuji oleh Tuhan, tapi secara personal. Saya secara pribadi bisa dipuji Tuhan. Saudara secara pribadi bisa dipuji Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara, saya ingin membicarakan tentang satu gereja, satu komunitas orang percaya, satu jemaat yang mendapatkan pujian dari Tuhan. Kalau kita mengacu kepada Wahyu pasal 2 dan pasal 3, surat kepada 7 jemaat, Yesus Kristus memberikan sejumlah hal kepada jemaat-jemaat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana Tuhan memuji jemaat Pergamus. Wahyu pasal 2, 12, 13. Mari kita sama-sama baca. Wahyu 2,
12:13. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Sabar. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ini tidak boleh diartikan bahwa di gereja Pergamus ada malaikat yang terbang-terbang. Bukan, ya. Malaikat itu malak, itu artinya utusan. Angelos bahasa Yunaninya utusan. Jadi orang yang diutus itu namanya malaikat. Jadi kalau Pak Wali Kota Kupang mengutus saudara-saudara ke sini, saudaranya adalah malaikat-malaikat. Jadi tadi kita sedang menikmati nyanyian para malaikat dari Kupang. Begitu ya. Kalau di tempat-tempat mungkin di kampung-kampung kita bilang ada istilah penanggung jawab gereja, Bapak utusan sudah datang. Nah, Bapak utusan tuh malaikat. Ya, malak, maleaki itu adalah utusan. Jadi kalau dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, bukan yang terbang-terbang itu, tapi maksudnya adalah pemimpin jemaat di Pergamus. Itu disebut sebagai malaikat. Nah, maka saya juga begini-begini juga malaikat. Ya, walaupun tidak bisa terbang, ya. Nah, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Lanjut 2, 3. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Setelah kita membaca ayat-ayat selanjutnya, nanti kita akan lihat bahwa memang ada kritik terhadap gereja ini. Tapi saya tidak akan bicarakan semua. Hari ini saya mau konsentrasi pada pujian Kristus kepada gereja ini yang sudah kita baca. Nah, kalau kita melihat bagaimana Kristus berbicara tentang gereja ini yang mengandung pujian, maka sebenarnya Kristus sebagai kepala gereja sedang memuji gereja ini dalam dua hal. Dalam hal apa saja? Pertama, mereka dipuji karena mereka dikatakan tinggal di tempat tahta iblis. Perhatikan ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, di mana iblis diam. Ini kata-kata pujian. Berarti gereja ini dipuji karena mereka berdiam di tempatnya iblis. Gereja ini dipuji karena mereka berdiam di bukan hanya tempat, tapi dikatakan tahtanya iblis. Mereka dipuji karena mereka bisa tinggal di sana. Tapi pertanyaan kita, apa maksudnya tahta iblis? Tahta iblis tempat iblis bertahta. Di mana iblis bertahta? Kalau di Kupang, iblis bertahta di mana, Bapak? Di Tenau. Rasanya iblis itu ada di semua tempat. Tapi jelas di sini dikatakan mereka berdiam di tahta iblis. Mungkin pertanyaan kita sekarang adalah mengapa Pergamus pada zaman itu disebut sebagai tahta iblis? Pergamus ini salah satu kota di Asia Kecil, itu sekarang ada di Turki. Ya, kalau saudara pergi ke Turki, saudara bisa bertemu atau mengunjungi 7 kota di Asia Kecil itu, salah satunya adalah Pergamus. Yang mau ke Pergamus boleh ikut saya bulan November. Nah, saudara-saudara, kenapa disebut sebagai tahta iblis? Mungkin saudara ini berkenaan dengan situasi lokal Pergamus sendiri. Nah, Pergamus disebut sebagai tahta iblis karena harus diakui bahwa ada begitu banyak kuil penyembahan berhala ada di Pergamus. Saya akan memaparkan kepada kita apa saja yang ada di Pergamus sampai dikatakan tahta iblis. Yang pertama ada di sana adalah kuil Athena. Nah, saudara, sewaktu orang Yunani berkuasa atas kota ini, mereka membangun sebuah kuil namanya kuil Athena. Dan kuil Athena ini dipakai, ditaruh patungnya. Di kuil Athena itu ada patung. Patungnya namanya patung Dewi Artemis atau Dewi Diana. Itu di kuil Athena. Dan itu menjadi pusat penyembahan Dewi Diana atau Dewi Artemis. Sebenarnya Dewi Diana atau Dewi Artemis ini sebenarnya adalah dewi
orang Efesus dan mereka percaya bahwa patungnya itu langsung turun dari langit. Coba kita lihat Kisah 19, 34, 35. Tetapi ketika mereka tahu bahwa dia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama kira-kira 2 jam lamanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. 2 jam teriak. Ayat 35. Akan tetapi panitra kota menenangkan orang banyak dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesus yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Jadi mereka percaya patung Dewi Artemis ini turun dari langit. Itu dewinya orang Efesus, biarpun ini punyanya orang Efesus, tapi akhirnya itu disembah di banyak tempat di luar Efesus. Banyak orang pada zaman itu menyembah Dewi Artemis ini. Kisah 19 ayat 27. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Jadi jelas mereka katakan Artemis yang disembah di seluruh Asia, di seluruh dunia. Maka penyembahan kepada Dewi Artemis pada waktu itu memang adalah penyembahan yang menyeluruh di wilayah Asia, termasuk di Pergamus. Maka di Pergamus mereka dirikan kuil Athena dan patung Artemis ada di sana, disujud disembah oleh hampir seluruh dunia, terutama atau termasuk juga adalah orang-orang di Pergamus. Kalau saudara melihat gambar ini adalah Dewi Artemis yang disembah di sana, yang kuilnya ada di sana. Nah, karena itu maka itu menjadi pusat penyembahan berhala. Kuil ini terdiri atau didirikan di atas puncak gunung. Gunung saja itu di atas puncak gunung, lalu di puncak gunung itu dirikan kuilnya. Kuilnya 240 meter. Jadi sudah di atas gunung, 240 meter ke atas lagi. Jadi itu jelas sesuatu yang sangat menyolok di Pergamus. Kita tidak dapat kuil ini lagi. Tapi kalau kita pergi ke Turki sekarang, kita melihat ini adalah puing-puing atau sisa-sisa dari kuil yang masih bisa didapat puing-puingnya saja. Ya, beberapa gambar ini. Ini adalah sisa kuil Athena. Terus, nah, disinilah kuil itu dan pada waktu itu di dalam kota Pergamus, para arkeolog sudah berusaha untuk merekonstruksi kembali keadaan kota Pergamus pada zaman itu dan tahu persis di mana posisi dari kuil Athena ini. Kalau saudara lihat, ini adalah gambar kota Pergamus pada zaman dulu. Yang mana kuil Athenanya? Nah, itu di sana. Posisinya di tengah kota, di mana mereka sujud menyembah. Ini penyembahan pertama yang ada di Pergamus. Lalu yang kedua, ada juga di Pergamus ada altar dewa Zeus. Altar dewa Zeus atau Akropolis. Persis di bagian depan kuil Athena ada satu altar yang dibuat untuk memuja dewa Zeus. Dalam bahasa Latinnya itu Jupiter. Jadi dewa Jupiter sama dengan dewa Zeus. Dan tempat ini disebut sebagai Akropolis. Itu persis depan kuil Athena. Coba saudara lihat gambar ini. Mana? Ya, ini dia. Altarnya Zeus. Kalau mau lihat lebih jelas, nah itu kira-kira kuil atau altarnya. Nah, altar ini tinggi 12 meter. 12 meter, sekarang tinggal puing-puing. Nah, ini kalau lihat gambar ini puing-puing. Tapi para arkeolog berusaha merekonstruksi kembali altar ini, bahkan membangun kembali miniaturnya. Maka jadilah model seperti ini. Nah, saudara-saudara, ini miniaturnya sekarang ada di Museum Berlin. Dari kuil ini. Sisa-sisa altar ini ada banyak pahatan bernilai seni tinggi dan menggambarkan kemenangan dewa-dewa Yunani atas dewa bangsa lain, dan pahatan-pahatan itu dikenal sebagai The Battle of Giant, ya. Ini adalah The Battle of Giant yang ada di seluruh pinggiran-pinggiran tembok-tembok dari kuil ini. Dan di altar Zeus ini setiap hari diadakan korban bakaran bagi Zeus, di mana asapnya begitu banyak mengepul ke langit-langit, dan karena letaknya di atas bukit,
maka seluruh asap yang naik terlihat dari seluruh pelosok Pergamus. Ini yang pertama tadi sudah ada kuil Artemis. Lalu sekarang sudah ada altar untuk Zeus. Lalu saudara, yang ketiga di kota Pergamus ini ada kuil Dewi Demeter dan Dewi Hera. Itu posisinya dekat altar Zeus, ada dua kuil kecil. Itu untuk Dewi Demeter dan Dewi Hera. Jadi posisinya di sini. Demeter untuk Hera. Dewi Demeter adalah saudara dari Zeus yang adalah Dewi Pertanian atau Dewi Kesuburan. Sedangkan Dewi Hera itu adalah kakak perempuan sekaligus istri dari Dewa Zeus yang adalah Dewi Pernikahan. Kalau saudara lihat ini dua dewi yang disembah di sana. Dewi Demeter dan Dewi Hera. Satu Dewi Pertanian, satu urus pertanian, satu urus pernikahan. Jadi kalau mau menikah harus dapat restu dari Dewi Hera. Ya. Lalu berikut saudara, yang keempat ada kuil Dewa Dionysius. Itu di bagian yang agak jauh dari Zeus ada kuil Dionysius. Dan Dionysius ini adalah putra dari Dewa Zeus. Dia dipuja sebagai dewa pesta, dewa anggur, dewa mabuk, dan dewa kesenangan. Ya, ini ini dewa Dionysius, dewa pesta, dewa anggur, dewa mabuk, dan dewa kesenangan. Jadi ada kuilnya juga. Lalu yang kelima ada kuil Dewa Asklepios. Kalau 5 dewa tadi, yang sudah 4-5 dewa yang sudah saya sebutkan tadi, semuanya adalah dewa orang Yunani. Karena Yunani pernah berkuasa atas wilayah ini. Tapi Dewa Asklepios ini dewa khusus. Dewa lokal, dewanya orang Pergamus. Seorang namanya Galen mengatakan bahwa Pergamus itu orang Pergamus kalau mau bikin sumpah, maka dia akan mengangkat tangannya. Aku bersumpah demi nama Asklepios, dewa orang Pergamus. Tadi dewa-dewa dari luar, dari Yunani. Tapi ini dewa khusus. Dewa Asklepios ini adalah dewa kesehatan dan dewa pengobatan. Di mana dia digambarkan selalu memegang ular. Ya. Kalau saudara lihat ini dia Dewa Asklepios yang pegang ular. Saya kasih komentar dari Simon Kistemaker. Kistemaker bilang Asklepios adalah dewa penyembuhan yang menarik perhatian banyak orang yang sakit jasmani. Simbolnya adalah ular yang masih dipakai sebagai lambang kesehatan sampai saat ini. Atau saya kutip lagi dari bukunya Ibu Agnes Layantara. Karena latar belakang inilah ular digunakan apotik sebagai lambang kesembuhan. Ya, kalau sudah lihat ini gambar apotik. Dari mana? Kok ada apotik begini ada ular? Itu karena dari dewa Asklepios. Ya, dewa kesembuhan dan pengobatan. Nah, karena itu saudara, ini dewa lokal. Karena itu di Pergamus dibangun satu kuil khusus untuk penyembahan Asklepios, di mana banyak orang yang sakit pergi ke sana untuk disembuhkan. Sekarang sudah tidak ada, tapi tinggal puing-puing. Ini adalah puing-puing dari kuil Asklepios ini. Nah, saya kutip lagi dari bukunya Ibu Agnes. Di kuil Dewa Asklepios terdapat ular. Banyak orang yang menyembah di kuil itu, terutama orang-orang sakit. Orang sakit berkumpul pada malam hari untuk minta kesembuhan. Mereka percaya jika malam hari Dewa Asklepios datang dengan tanda ular mematuk, mereka akan sembuh. Tinggal tunggu saja ular sudah sembuh ya. Yang kena corona mungkin perlu dipatuk ular ya. Nah, karena itu maka banyak orang sakit yang mestinya mati jadi sembuh. Karena sembuh maka mereka percaya Dewa Asklepios ini itu adalah juru selamat, adalah penyelamat. Maka dalam bahasa Yunani mereka sebut Dewa Asklepios ini sebagai soter atau penyelamat. Herman Hoeksma bilang begini, karena kuasa yang sebenarnya hanya merupakan hayalan dari dewa ini, dia pada umumnya dikenal sebagai soter, yaitu juru selamat, ular. Simbol dari setan dipanggil atau disebut atau diterima dan disembah sebagai juru selamat manusia. Sudah berapa dewa nih? Tambah ini sudah 6. Apakah sudah habis? Tidak.
Di sana masih ada kuil Kaisar Agustus dan Kaisar Trajan. Nah, kita lihat ya bahwa sejarah dunia, negara-negara adikuasa setelah Asyur atau Assyria runtuh, lalu berganti Babilonia. Assyria ini Iran. Habis itu ganti Babilonia, Irak. Setelah itu habis itu runtuhlah Babilonia di bawah Nebukadnezar. Lalu ganti penguasa dunia itu adalah Media Persia. Media Persia itu termasuk wilayahnya Iran, Irak. Nah setelah itu kalah, ditaklukkan oleh bangsa Yunani di bawah Alexander Agung. Maka Yunani berkuasa atas dunia. Tapi setelah Yunani berkuasa, Yunani runtuh lagi. Maka dikuasai oleh Romawi. Jadi kekuasaan terakhir dunia itu adalah Romawi. Makanya pada zaman perjanjian baru, Yesus lahir, Romawi sedang menguasai dunia. Nah karena itu saudara, memang Pergamus pernah dikuasai oleh orang Yunani. Dewa-dewanya masuk. Tapi terakhir Romawi juga masuk. Karena itu selain ada dewa Yunani, selain ada dewa lokal dari Pergamus, tapi Romawi juga datang membawa sistem penyembahan tertentu, yakni penyembahan kaisar. Maka orang-orang Romawi lalu membuat kuil penyembahan kepada Kaisar Agustus, kaisar yang dianggap sebagai juru selamat dunia untuk orang Roma pada masa itu. Karena dunia sedang berada dalam keadaan kacau balau karena perang saudara, lalu muncullah seorang kaisar. Seorang kaisar yang hebat yang mampu menenteramkan seluruh rakyat dengan seluruh program Pax Romananya. Dia bikin banyak perubahan dalam ekonomi, dalam pertanian, dalam keamanan politik dan sebagainya. Maka kaisar itu yang nama aslinya adalah Gaius Julius Caesar Octavianus. Bukan orang Rote, orang Roman. Ya, Gaius Julius Caesar Octavianus, sidang senat Romawi, merasa bahwa si Octavianus ini menyelamatkan dunia Romawi pada waktu itu. Mereka rapat senat, beri gelar bagi dia. Dia diturunan Dewa Agustus. Makanya disebut sebagai Kaisar Agustus. Maka Kaisar Agustus itu sebagai penyelamat dunia. Karena itu maka di mana Romawi berkuasa, kuilnya Kaisar Agustus harus ikut. Karena itu menyelamatkan dunia. Dan karena itu juga saudara, mereka mempraktekkan penyembahan kepada kaisar-kaisar. Di mana posisinya? Di sana kuil Agustus, ya. Juga bukan hanya Kaisar Agustus, tapi Kaisar Trajan juga dibangun kuilnya. Next. Di sana kuil untuk Trajan. Ini semua situasi kota Pergamus pada waktu itu dan masih ada yang lain-lain, ya. Tapi kalau kita lihat, ya, yang lain-lain ini di sana. Bentar, balik. Semua gedung-gedung yang lain itu ada gedung-gedung untuk perpustakaan, gedung teater, rumah sakit dan lain sebagainya. Ini semua terjadi sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya, sebelum Masehi. Jadi memang saudara, hampir seluruh wilayah Asia pada waktu itu ada kuil penyembahan kepada Kaisar Romawi. Tapi Pergamus itu adalah ibu kota provinsi, maka dia menjadi sentral penyembahan dari seluruh Asia. Seperti komentar Barclay, Pergamus adalah pusat administrasi Asia. Ini berarti Pergamus adalah pusat penyembahan kaisar untuk provinsi Asia. Jadi mari kita hitung berapa banyak penyembahan di sana. Pertama ada kuil Athena, Dewi Artemis ada di situ. Selanjutnya ada juga altar dewa Zeus. Lalu selanjutnya ada kuil Demeter dan juga Dewi Hera. Lalu ada dewa Dionysius, lalu ada dewa Asklepius, lalu ditambah dengan kaisar penyembahan kepada Kaisar Agustus, Kaisar Trajan. Semua ini menjadi pusat penyembahan di seluruh Asia. Itu ada di Pergamus. Nah, kalau memang penyembahan berhala begitu besar di Pergamus, siapa di balik penyembahan berhala? Oknum siapa di balik penyembahan berhala? Tidak lain adalah iblis. Dan kalau penyembahan berhala besar di Pergamus, maka tidak layak, tidak salah kalau Wahyu 2 ayat 13 menyebutnya di tempat tahta iblis, di mana iblis diam. Saya kasih terjemahan Indonesia sehari-hari. Aku tahu di mana kalian tinggal, yaitu di tempat iblis bertahta, di markasnya iblis. Wow. Ini markas iblis ada di sana. Di tempat markas iblis inilah jemaat Pergamus hidup.
Jemaat Pergamus bertumbuh, jemaat Pergamus bersaksi dan melayani di tempat seperti ini. Menarik sekali saudara bahwa kata diam, maksudnya diam atau tinggal, itu dalam bahasa Yunani ada dua kata. Kata pertama adalah katokein, itu berarti tinggal permanen. Kalau kata parokein itu tinggal sementara. Katokein tinggal permanen, kalau parokein tinggal sementara. Sekarang lihat Wahyu 2:13. Aku tahu di mana engkau, katoikeo, berarti tinggal permanen. Aku tahu di mana engkau tinggal, berarti jemaat Pergamus, gereja Pergamus ini adalah masyarakat yang tidak hanya tinggal di Pergamus dan setiap saat bisa pergi, tidak. Itulah tempat tinggal mereka, itulah hidup mereka. Mereka tinggal secara permanen di sana. Mereka kelihatannya bukan para pendatang yang bisa pergi setiap saat. Mereka orang asli di sana dan mereka tinggal menetap di sana. Jadi orang Pergamus tinggal permanen di tahta iblis. Lalu kata diam itu juga bukan hanya untuk jemaat Pergamus, tapi juga untuk iblis. Ayat 13. Next. Aku tahu di mana engkau diam, katoikeo, di sana, di tempat tahta iblis. Di mana iblis, katoikeo. Berarti iblis juga permanen di sana. Nah, saudara, bayangkan saudara bahwa iblisnya permanen di sana, tapi jemaat ini permanen di sana. Kalau jemaatnya permanen, iblisnya hanya kos. Masih lumayan kan, habis masa kos, iblisnya pergi. Atau iblisnya permanen, kitanya yang kos. 3 hari di tahta iblis, hari keempat sudah tidak ada lagi. Tapi masalahnya adalah mereka berdiam permanen di tempat iblis diam permanen juga. Ini tentu berat. Itulah sebabnya saudara, itulah alasan kenapa Tuhan memuji gereja Pergamus. Mereka tahu bahwa iblis permanen tinggal di tempat mereka. Tapi mereka juga kekafiran berkuasa. Tapi mereka juga tetap tinggal, bersaksi, melayani. Jadi orang Kristen di wilayah seperti itu. Biasanya kalau kita mau beli rumah, lalu rumah murah, orang bilang hati-hati itu rumah hantu. Orang tidak mau. Kenapa? Tidak mau tinggal dengan hantu. Tapi di sini mereka tinggal permanen bersama. Tuhan memuji keberanian gereja ini. Tuhan memuji keberanian jemaat ini yang berani tinggal di tempat kekafiran berkuasa seperti itu. Dan saudara-saudara, ini seharusnya membawa pelajaran penting bagi kita. Generasi atau gereja masa kini. Pelajaran seperti apa? Seperti kata Barclay. Prinsip kehidupan Kristen bukan melarikan diri, melainkan menaklukkan. Kita mungkin merasa bahwa akan lebih mudah bila kita menjadi orang Kristen di tempat lain atau di lingkungan lain. Namun tugas orang Kristen adalah bersaksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Semakin sulit menjadi orang Kristen di lingkungan tertentu, semakin besar tanggung jawab untuk bertahan di lingkungan tersebut. Jika orang Kristen pada zaman gereja perdana melarikan diri setiap kali berhadapan dengan tugas sulit, maka kemungkinan untuk memenangkan dunia bagi Kristus sudah hilang pada masa itu juga. Dan ini benar. Itulah prinsipnya. Orang Kristen, gereja Kristen dipanggil untuk bersaksi dan melayani di mana saja Tuhan menempatkan mereka. Namun seringkali ada banyak orang Kristen tidak kuat berada pada lingkungan yang sukar. Tidak kuat, tidak tahan berada pada lingkungan yang tidak bersahabat, tidak kenal Tuhan. Lingkungan yang bahkan memusuhi kekristenan. Kesukaran demi kesukaran, kesulitan demi kesulitan membuat orang berpikir sebaiknya lari, sebaiknya tinggalkan tempat ini. Dan kita mungkin bisa pergi ke tempat lain. Tapi Tuhan memanggil kita, menempatkan kita masing-masing di tempat sesukar apapun. Jikalau Tuhan memang masukkan kita ke situ, harus bertahan, tidak boleh lari. Dan tidak boleh berpaling. Prinsip kekristenan seperti itu. Saya ingat Barclay pernah bercerita, ada orang yang kepengen menyeberang got. Gotnya agak lebar.
agak sempit tapi lebar juga. Lebar tapi agak sempit. Jadi dia mau loncat. Kayaknya sampai tidak ya? Bisa. Pada saat dia mau lari, aduh kayaknya tidak sampai. Biar saja, daripada masuk got lebih tidak usah. Dia balik. Waktu dia balik mau pergi, masa sih tidak bisa? Kayaknya bisa. Dia lihat. Bisa. Siap, begitu mulai. Aduh kayaknya tidak sampai. Tidak usah, pulang saja. Tapi mungkin tergantung ancang-ancang. Mungkin ancang-ancang bisa. Lalu dia ambil ancang-ancang dari jauh. Pas mau lari, pas hentakan terakhir untuk aja. Tidak jadi. Rasanya mustahil saya sampai sebelah. Pulang. Tapi dia pulang. Tapi masa itu saja menyerah? Pasti bisa. Dia lihat lagi. Pasti bisa. Akhirnya dia lari. Pas mau ini. Tidak jadi. Sampai begini, sampai kapan? Akhirnya dia bilang, dia lihat-lihat. Buka jam tangan. Buang ke sebelah. Dompet. Buang ke sebelah. Baju buang ke sebelah. Celana buang ke sebelah. Sepatu buang ke sebelah. Habis itu menghadap God. Dan dia bilang, sekarang tidak boleh pulang. Kenapa? Dompet sudah di sana. Sepatu sudah sana, baju sudah sana, celana sudah sana. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pulang. Apapun terjadi, maju. Apapun terjadi, loncat. Karena kalau tidak, pulang telanjang dan hampa, ya kan? Maka itulah prinsip kekristenan, tidak boleh mundur. Sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam banyak tantangan, orang Kristen harus tetap berdiri jadi saksi. Gereja harus tetap berdiri jadi saksi. Saya ingat cerita pendeta Yusuf Roni. Pernah dalam satu KKR ada seorang yang baru saja Kristen datang, minta, Pak Pendeta tolong doakan saya. Kenapa? Saya mau pindah kerja. Kenapa mau pindah kerja? Karena di tempat saya kerja hanya saya sendiri orang Kristen. Saya mau pindah tempat kerja di mana ada banyak orang Kristen supaya bisa bersekutu, bisa sharing, bisa doa bersama, baca Alkitab bersama. Di sini hanya saya orang Kristen. Lalu Pendeta Yusuf Roni bilang, mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa supaya orang ini tidak pindah dari sini, dia tetap di sini seterusnya. Lalu dia kata, kenapa? Ya, kalau kamu pindah semua orang Kristen, lalu untuk apa? Kamu ditempatkan Tuhan di sini supaya kamu terus bersinar, berterang, jadi terang, jadi saksi buat orang-orang yang tidak percaya. Prinsip kekristenan, dimanapun Tuhan tempatkan, harus tetap berada di sana. Dan karenanya, sekalipun kekristenan dimusuhi, sekalipun gereja dimusuhi, sekalipun orang percaya ditindas di mana saja, kalau Tuhan masih tempatkan kita di sana, tidak ada alasan untuk lari. Gereja dipuji Tuhan, karena gereja ini berani tinggal di takhta iblis, bersaksi melayani. Jadi orang Kristen tidak mudah. Apalagi jadi Kristen sungguh-sungguh. Kalau jadi Kristen yang banyak kompromi, ada mudahnya. Tapi kalau jadi Kristen sungguh-sungguh tanpa kompromi, berat, tak mungkin. Yesus bilang orang Kristen pasti menghadapi kesulitan. Tapi kok saya orang Kristen kok tidak dapat sulit apa-apa ya? Ada dua kemungkinan. Kamu tidak sungguh-sungguh Kristen, atau kamu Kristen yang banyak kompromi. Pendeta Stephen Tong bilang, semua ikan berenang melawan arus. Ada satu jenis ikan yang ikut arus. Ikan apa? Ikan mati. Nah, kalau sudah mati, dia ikut arus. Tapi kalau ikannya hidup, terbang, dia berenang melawan arus. Maka orang Kristen harus seperti itu. Kita dipersulit. Bisa di negara kita, di kota, di lingkungan, di tempat kerja, bahkan di rumah sendiri. Seperti kata Yesus Matius 10:36, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Bisa jadi. Saya baca kesaksian Yusuf Roni pada waktu dia jadi Kristen, lalu diusir dari rumah. Pada waktu diusir dari rumah, bapaknya bilang, tunggu. Baju yang kau pakai itu siapa beli? Bapak, buka. Dia buka. Pas mau jalan, sabar, celana yang kamu pakai dari siapa? Bapak, buka. Pas mau jalan lagi, sandal yang ada di kakimu siapa beli? Bapak, buka. Pas mau jalan, celana dalam yang masih kau pakai siapa? Bapak, buka. Dan dia terpaksa buka. Mamanya kasihan sampai ambil kain meja untuk tutup dia. Dan dia pergi. Aku datang bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Kelihatannya bertentangan karena Yesus Raja damai. Dia waktu ada damai sejahtera di bumi. Tapi kenapa? Ayat itu terletak pada Matius 10 di mana Yesus mengutus murid-murid beritakan Injil. Artinya akibat pemberitaan Injil, orang bisa jadi musuh dari seisi rumahnya. Suami bisa jadi musuh istri karena suami percaya, istri tidak. Orang tua bisa jadi musuh anak karena orang tua percaya, anak tidak. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kekristenan bahkan bisa menghadapi permusuhan dari lingkungan yang paling dekat seperti keluarga sendiri. Tapi kita harus tetap bertahan.
Gereja harus tetap bertahan, berdiri dan terus menjadi terang. Kita bahkan seperti di tahta iblis. Tapi kalau kita bertahan dan tidak mundur, orang Kristen seperti itu dipuji oleh Tuhan. Gereja seperti itu dipuji oleh Tuhan. Banyak gereja sekarang kompromi dengan banyak hal. Banyak gereja sekarang kompromi dengan LGBT dan lain sebagainya. Banyak gereja kompromi dengan ajaran-ajaran liberal yang tidak lagi percaya Kristus satu-satunya juru selamat dunia. Gereja seperti gereja telah berzina dengan kebenaran. Karena itu saudara, jadilah orang Kristen yang terus bertahan, terus berdiri, bersaksi, melayani di mana saja Tuhan tempatkan kita. Maka kita menjadi gereja yang dipuji oleh Tuhan. Tetap berdiri. Kalau kamu Tuhan taruh di tahta iblis, tetap berdiri di sana, bersaksi dan melayani. Sepanjang Tuhan belum suruh kamu kabur dari situ, tetap bersuara dan berdiri. Ini pujian pertama. Sekarang pujian kedua, terakhir. Saya khotbah cepat saja. Saya biasa khotbah di Kupang 1,5 jam, kadang-kadang 2 jam. Hari ini pendek. Kenapa mereka dipuji? Gereja Pergamus dipuji. Mereka dikatakan dipuji karena mereka setia kepada Kristus. Perhatikan ayat 13. Engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu. Kata-kata berpegang kepada namaku artinya mereka tidak sama dengan mereka tidak menyangkal imanmu kepadaku. Pengertian dua frase ini sama, yang artinya adalah bahwa mereka adalah gereja yang setia. Jadi jemaat Pergamus, gereja Pergamus dipuji karena mereka setia kepada Kristus. Mereka bukan hanya dipuji karena tinggal di tahta iblis. Kalau tetap tinggal di tahta iblis, tapi modelnya seperti iblis, artinya tidak setia. Kalau mereka tetap tinggal di tahta iblis, tapi mereka tidak bisa menjadi saksi Tuhan dan akhirnya tidak setia kepada Tuhan, apa artinya? Mereka dipuji bukan hanya karena berani tinggal di tahta iblis. Dipuji karena di tengah tahta-tahta iblis itu mereka tetap setia kepada Kristus. Kesetiaan ini sangat berarti karena kesetiaan ini ditunjukkan dalam sikon atau di tempat di mana kondisi yang paling sukar sekalipun. Pada masa itu kita lihat dari dua dewa terakhir, yaitu Kaisar Agustus dan Trajan yang disembah sebagai dewa. Penyembahan kaisar itu diwajibkan di seluruh jajahan Roma dan termasuk Asia. Pergamus adalah pusatnya, ibu kotanya. Dan karena itu saudara, sangat kuat aturan penyembahan kepada kaisar di Pergamus. Melawan itu mempertaruhkan nyawa. Barclay bilang begini, menolak untuk membakar dupa dan menolak mengatakan kaisar adalah Tuhan bukanlah satu tindakan agama, tapi tindakan politik, yaitu dianggap tidak setia pada kekaisaran Romawi. Itulah sebabnya pemerintah Romawi menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada orang yang menolak mengatakan kaisar adalah Tuhan. Gubernur-gubernur Roma di bawah kaisar itu menguasai banyak wilayah pada waktu itu. Dan gubernur-gubernur Roma itu dibagi dua. Ada yang punya hak ius gladi dan ada yang tidak punya hak ius gladi. Apa itu ius gladi? Ius gladi itu adalah hak menghukum mati. Kalau kaisarnya tidak punya hak ius gladi, apapun terjadi dia tidak boleh memerintahkan hukuman mati. Tapi kalau dia punya hak ius gladi, dia bisa hukum mati. Pontius Pilatus itu adalah gubernur yang punya hak ius gladi. Karena itu dia bisa memerintahkan pembunuhan, penyaliban kepada Kristus. Kalau tidak punya, tidak bisa. Dan gubernur yang berkuasa di wilayah Asia termasuk Pergamus adalah gubernur dengan ius gladi. Berarti punya hak untuk menghukum mati. Dan karena itu saudara-saudara, maka banyak orang Kristen Pergamus karena menolak penyembahan kepada kaisar, mereka harus dihukum mati. Persoalannya bagi orang Kristen adalah tidak ada Tuhan yang mereka sembah selain Yesus Kristus. Sedangkan bagi orang Romawi tidak mau menyembah kaisar sama dengan tidak setia kepada Roma. Tapi orang Kristen bilang, kami mau setia pada Roma, tapi tidak harus menyembah kaisar. Orang Romawi bilang tidak, kalau kamu tidak sembah kaisar, kamu tidak setia pada Roma.
Maka di sini orang Kristen diperhadapkan. Di satu sisi, mereka hanya mau menyebut Kristus sebagai Tuhan dan mau setia kepada Roma. Tapi pilihan itu tidak diberikan, dan karenanya banyak orang Kristen Pergamus yang mati karena iman mereka dan menolak menyebut Kaisar sebagai Tuhan. Salah seorang Pergamus yang mati disebutkan secara eksplisit ayat 13. Antipas, saksiku yang setia, yang dibunuh di hadapan kamu. Siapa Antipas ini? Tidak ada informasi yang banyak tentang dia. Dari beberapa sumber yang hanya mengacu kepada tradisi-tradisi yang ada, dikatakan bahwa Antipas ini adalah seorang bishop atau uskup pertama di Pergamus. Dan dalam sebuah pertentangan dengan imam-imam Asklepius, dia dihukum mati dengan cara apa? Coba saudara lihat gambar ini. Ini satu model sapi, patung sapi yang dibuat dari semacam besi tembaga. Lalu dibakar dan Antipas dimasukkan di sana dan dipanggang di sana. Sampai akhirnya dia mati. Kisah Antipas ini jelas berbeda dengan uskup yang lain dari Smyrna, yaitu Polikarpus, yang sumber sejarahnya jauh lebih akurat. Tapi fakta bahwa Antipas ini kita tidak dapat sumber dari mana-mana. Tidak ada dokumen lain secara historis untuk mendukung ini, tapi namanya masuk di dalam Alkitab. Dan saudara-saudara, ini menarik bahwa namanya dan kisahnya tidak ada dalam dokumen sekuler. Tapi namanya dan kisah singkatnya masuk dalam Alkitab. Ini surat dari Tuhan Yesus kepada Pergamus. Tuhan Yesus yang ngomong, saksiku yang setia, Antipas. Berarti sejarah tidak mencatat namanya dan kisahnya, tapi Yesus menyebut nama dan kisahnya. Ini menarik. Dalam pulpit commentary dibilang begini, tentang Antipas, kita tidak mengetahui apapun lebih daripada yang disebutkan di sini. Maksudnya dalam ayat ini tidak ada informasi lagi. Tidak ada catatan sejarah kecuali ini dan yang merujuk kepadanya. Tetapi Kristus tidak pernah lupa. Sejarah tidak mencatat Antipas, tapi Kristus tidak lupa hambanya yang mati syahid ini. Diingat oleh dia adalah sesuatu yang sudah cukup masyhur. Antipas tidak diingat sejarah, tapi Kristus mengingatnya. Jadi maksudnya adalah biarpun sejarah tidak mencatatnya, tidak mengingat, tapi Tuhan Yesus tetap mengingat seorang hamba yang setia pertaruhkan nyawa sampai mati. Demikianlah Tuhan itu mengingat setiap penderitaan, setiap pengorbanan, setiap perjuangan dari kita karena iman kepada Dia. Sekalipun manusia melupakan, sekalipun dunia melupakan, tapi kepala gereja tidak pernah melupakan setiap pengorbanan. Dan Tuhan memuji. Saudara akan melihat bagaimana cara Tuhan memuji Antipas. Perhatikan ayat 13. Antipas disebut sebagai apa? Antipas saksiku yang setia. Antipas disebut sebagai saksiku yang setia. Antipas saksiku yang setia. Kenapa Yesus menyebut Antipas saksi yang setia? Pada waktu Yesus, tentang diri Yesus sendiri, waktu Yohanes memberi keterangan tentang wahyu yang dia dapat dari Yesus, bagaimana gelar atau sebutannya Yesus? Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, apa? Saksi yang setia. Siapa saksi yang setia? Siapa saksi yang setia? Wahyu 1 ayat 5. Siapa saksi yang setia? Yesus. Yesus itu saksi yang setia. Saksi yang setia itu Yesus. Tapi pada waktu ada seorang anak Tuhan yang mati karena iman, Yesus menyebut Antipas, saksiku yang setia. Sebutan untuk Yesus diberikan kepada Antipas. Bukankah itu pujian? Yesus pernah menyebut, akulah pintu. Pernah dia omong pada orang, kamulah pintu? Tidak. Akulah jalan dan kebenaran. Kamu juga? Tidak. Akulah pokok anggur. Kamu pokok anggur juga? Tidak. Akulah raja. Kamu juga? Tidak.
Aku saksi, Yesus saksi yang setia dan benar. Antipas, saksiku yang setia dan benar. Bukankah itu penghormatan yang luar biasa kepada seorang yang sangat mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Maka Antipas dipuji. Tapi saudara-saudara, bukan cuma Antipas saja dipuji. Jemaat Pergamus yang dipimpin oleh Antipas juga dipuji. Kenapa mereka dipuji? Ayat 13. Engkau berpegang kepada namaku. Berarti jemaat Pergamus juga setia. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Mereka juga tidak menyangkal. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia, yang dibunuh di hadapan kamu. Jadi sementara Antipasnya dipuji, tapi jemaat yang tidak lari ketika pemimpin mereka dibunuh, itu juga dipuji. Maka mereka sama-sama dipuji karena kesetiaan mereka. E.T. Robertson mengatakan bahwa setelah Antipas mati, menyusul sejumlah orang Pergamus. E.T. Robertson mencatat ada nama Agotonis, Attalus, Karpus, dan Polybus. Adalah sekian orang yang menyusul Antipas dengan cara mati martir, mati syahid. Dan saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat menghargai orang-orang yang berjuang bagi pekerjaannya sampai berkorban nyawa sekalipun. Dunia bisa lupa orang seperti itu. Sejarah bisa lupa orang seperti itu. Tapi kepala gereja tidak akan lupa orang-orang seperti itu. Saudara-saudara, pada waktu Stefanus dilempar mati dengan batu, dibunuh mati. Kita punya pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Yesus Kristus, bla 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 bla. Naik ke surga. Naik ke surga. Duduk. Naik ke surga. Duduk. Tapi pada waktu Stefanus dibunuh, coba Kisah 7, 55, 57. Tetapi Stefanus menatap ke langit. Ini sementara batu-batu datang. Tetapi Stefanus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus kok berdiri ya, bukan duduk. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia, menyeret dia keluar kota, melempar dia. Ada anak Tuhan yang mau mati. Pada waktu anak Tuhan yang mau mati, Yesus biasanya duduk. Sekarang berdiri. Kenapa berdiri? Wycliffe Bible Commentary. Yesus biasanya dilukiskan sebagai duduk di sebelah kanan Allah. Mazmur 110 ayat 1, Ibrani 1 ayat 13. Mungkin di sini dia digambarkan sebagai berdiri di tahtanya untuk menerima sang martir. Jadi Tuhan menghargai ada anak Tuhan yang mau go dari dunia ini. Dan tadinya duduk, sekarang berdiri seperti standing ovation. Menyambut, menghargai, memuliakan seorang anak Tuhan yang karena kesetiaannya sampai melepaskan nyawanya. Demikianlah Tuhan menghargai, menghormati gereja dan hamba-hambanya yang setia sekalipun nyawa taruhannya. Saya terima Yesus pertama kali kelas 1 SMA. Walaupun saya berkhotbah pertama kali kelas 2 SMP. Tapi belum terima Yesus. Baru kelas 1 SMA saya terima Yesus. Waktu itu hati penuh berkobar-kobar untuk ikut Tuhan. Sampai saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, biarkanlah hambamu ini mati. Tidak mati biasa, tapi mati syahid. Amin. Setelah belajar, ada orang yang mati syahid itu, kepalanya dipenggal, ada yang digergaji, ada yang disula. Yang disula itu, minta maaf, kayu tajam itu dimasukkan dari lubang pantat sampai sini. Ada yang disalibkan, ada yang dijadikan diadu dengan binatang buas. Apalagi seperti Kaisar Nero, hobi pesta taman. Tapi waktu zaman itu belum ada listrik. Bagaimana supaya penerang? Dia pakai orang Kristen, ditaruh di lumuri ter, lalu bakar hidup-hidup. Waktu saya baca itu ngeri juga ya. Lalu saya berdoa, Tuhan, kalau boleh doa kemarin saya tarik Tuhan. Tidak jadi mati syahid. Tapi waktu saya berdoa pertama, Tuhan juga tidak jawab. Maksudnya diam-diam saja. Saya tarik kembali juga, dia diam juga. Jadi sampai saat ini saya tidak tahu doa mana yang akan dia terima. Ya, tapi saya yakin saya akan murtad. Kecuali Tuhan beri kekuatan.
Tuhan tahu menghargai. Saya baca dalam buku The Fox of Martyr. Ya, John Fox menceritakan bagaimana penderitaan orang Kristen dianiaya di berbagai daerah, berbagai bangsa. Dan satu cerita menarik dari Cina, bahwa ada seorang pendeta beritakan Injil kepada dua saudara kakak beradik perempuan untuk terima Yesus. Akhirnya mereka terima Yesus. Lalu dibaptis, diajar, dikatekisasi, dibaptis. Lalu setelah itu dibikin perjamuan, mereka dua ikut terus di dalam pelayanan. Satu hari pendeta ini ditangkap oleh musuh-musuh Injil, dua perempuan ini juga ditangkap. Dan keputusannya besok pagi mereka tiga dieksekusi mati. Mereka tiga ditahan, besok eksekusi mati. Malam ini para musuh Injil itu datang kepada pendeta. Kalau kamu mau selamat, ada cara. Caranya apa? Kalau kamu sendiri mau membunuh dua jemaatmu, kamu bebas. Pendeta itu stres. Tapi dalam kebimbangan dia, pada akhirnya dia memutuskan, ya, dia siap membunuh dua jemaatnya. Dan jam, ini peristiwa sungguh-sungguh, jam eksekusi sudah ditentukan. Berhadap-hadapanlah dia. Senjata sudah diberikan kepada pendeta untuk menembak dua jemaatnya. Silakan tembak. Tapi dua wanita itu, yang satu berkata, sabar pendeta. Sebelum pendeta menembak kami, izinkan kami katakan sesuatu. Apa? Kalau ada orang yang paling layak menerima ucapan terima kasih kami, adalah pendeta. Kenapa? Karena dari mulut pendetalah Injil kami dengar. Kami percaya kepada Kristus yang akhirnya menyelamatkan kami dari kebinasaan kekal dan mendapatkan keselamatan kekal. Dari mulut pendetalah kami menikmati firman Tuhan sekian lama. Dari tangan pendetalah kami menerima air baptisan. Dari tangan pendeta pula kami menerima roti dan anggur perjamuan. Dan jikalau hari ini dari tangan pendeta juga kami harus melepaskan nyawa kami, kami rela. Terima kasih pendeta. Satu pesan kami, setelah membunuh kami, apabila pendeta sadar, menyesal dan bertobat, datanglah pada Tuhan Yesus. Dia pasti mengampuni pendeta. Pendeta itu histeris, teriak, tak, dan mati. Dua jemaat. Apa yang terjadi selanjutnya tidak diceritakan. Tapi dua kakak beradik itu mati di tangan pendetanya sendiri. Mereka tidak menyangkal nama Tuhan sampai melepaskan nyawa. Jemaat Pergamus, pemimpinnya Antipas mati, tokoh-tokohnya mati, tapi mereka tidak mundur, tetap di tahta iblis dan bersaksi melayani. Mereka tidak menyangkal namaku, mereka tetap berpegang padaku. Tuhan memuji gerejanya yang berani berdiri di tahta iblis, terus bersaksi dan melayani, tapi tetap setia dan tidak bergeser. Apakah saudara adalah orang Kristen seperti itu? Apakah kita adalah gereja seperti itu? Kalau ya, kita pasti dipuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.